Rider Ducati Lenovo Tim Jack Miller ingin melupakan insiden dalam home race-nya di Phillip Island. Ia kini fokus penuh menghadapi dua balapan final MotoGP 2022, dimulai dengan Grand Prix Malaysia. Harapan Jack Miller untuk merengkuh hasil maksimal pada GP Australia gagal diwujudkan setelah dirinya ditabrak dari belakang oleh pembalap LCR Honda Alex Marquez. Adik dari bintang Repsol Honda, Marc Marquez, itu segera meminta maaf kepada Miller karena membuat balapan wakil tuan rumah tersebut di sirkuit Phillip Island berakhir lebih cepat. Kekecewaannya tidak mampu mencetak poin di negeri sendiri sangat besar, tetapi pembalap berjuluk The Thriller bisa terima. Ia menyadari insiden sangat mungkin terjadi. Tak ada banyak waktu bagi Miller menyesali akhir buruk di Australia, karena akhir pekan ini musim bakal berlanjut dengan GP Malaysia di sirkuit internasional Sepang, 21–23 Oktober. Bagi pria 27 tahun tersebut, ini adalah balapan kedua terakhirnya dengan Ducati. Seperti diketahui, mulai MotoGP 2023, The Thriller akan memperkuat tim pabrikan KTM, sebagai rekan anyar Brad Binder. Sementara itu, pengamat MotoGP, Richard Joffe, memberikan komentarnya terkait hasil signifikan yang diraih Honda semenjak kembalinya Marc Marquez pada sisa musim MotoGP 2022. Honda kembali tampil sangar dengan pengemudi yang tepat yakni Marc Marquez. Marc Marquez mampu mengangkat performa Honda yang terpuruk hampir sepanjang musim. Setelah kembali yang tak memuaskan di Aragon, Marquez berhasil membalasnya pada 3 balapan berikutnya dengan penampilan impresifnya. The Baby Alien tak pernah ketinggalan mengakhiri balapan di posisi 5 besar. Raihan podium kedua pada MotoGP Australia menegaskan spesialnya Marquez menunggangi kuda besi RC213V. Terlebih torehan podium tersebut juga tak lepas dengan andil Marquez yang melakukan perjudian dengan menggunakan ban belakang lunak. Joffe merasa kesangaran Honda dalam 3 balapan terakhir hanyalah tertolong seorang Marquez. Saya masih berpikir bahwa Honda masih berkamuflase karena Marc Marquez istimewa, kata Joffe dikutip bolasport.com dari Motosan, kata Joffe. Ketika Anda melihat hasil dari pembalap lain, Marc tidak normal. Jika Honda masih merupakan motor di bawah para pesaingnya, itu bukan motor untuk seseorang untuk membawanya dan melaju kencang, tuturnya. Marc melakukan segalanya. Apa yang akan Marc coba lakukan adalah menyetel motor yang memungkinkannya menang tanpa harus mengambil risiko setiap hari, ujar Joffe. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, bahkan mengakui timnya belum bisa memberikan servis terbaik kepada Marquez melalui motor yang mumpuni pada musim ini. Fokusnya terletak pada dirinya karena kami tahu bagaimana dia, Marquez, menderita, kata Puig. Kami tidak memiliki apapun selain rasa hormat dan kekaguman atas upaya yang dilakukannya untuk kembali ke kondisi ini dan tampil di level ini. Itulah kenapa kami akan terus bekerja untuk masa depan, untuk menghadirkan motor terbaik dan membawa gelar juara kembali ke Honda. Selain itu, kekuatan fisik Marquez juga memperlihatkan sejauh mana proses pemulihan cederanya. Pengamat MotoGP kawakan itu menyoroti Marquez saat melemparkan sepatu balapnya dengan mengayunkan lengan kanannya. Ini mungkin terlihat konyol, tetapi ia melemparkan salah satu sepatu botnya dengan lengan kanannya. Itulah detailnya. Karena ketika dia melemparnya, dia sadar apa yang dia lakukan. Itu jelas bagi saya, kata Joffe. Ini adalah cerminan bahwa lengannya sudah. Saya tidak tahu tingkat kebugarannya, ujar Joffe. Meski begitu, terpenting Marquez perlahan mulai menikmati berkendara di atas motornya setelah berjuang dengan pelbagai masalah cedera yang menimpanya dalam 2 musim terakhir. Saya kira perjalanan panjang yang dialami Marc dalam 2 tahun terakhir, berada di rumah selama berjam-jam, rumah sakit, pemulihan, dan lain-lain akan memengaruhinya untuk menemukan dirinya kembali, kata Joffe.